bidang saya konveksi baju, seragam dan lain-lain. Orderan, ini ke orderan sih. Saya bingung nih. Tiba-tiba disuruh ngomong Pak Samsul. Ya, impromptu. Aduh. Ya, tahun 2012 saya diperkenalkan dengan Pak Samsul lewat acara seminar pertama kali 2012 akhir oleh Pak Mustafa. Pak Mustafa ada datang sama saya. Lalu pas di situ saya di seminar itu berpikir, awalnya juga udah tahu sebenarnya tentang masalah riba itu haram, riba tidak boleh, riba itu berkaitan dengan dosa besar, bahkan lebih besar dari itu sudah tahu, tapi tetap dijalankan karena kebutuhan pertama, terus kedua karena pemikiran bahwa dengan hutang dan riba ini akan bisa mengembangkan usaha saya. Akhirnya saya berhutang, mulai pinjam sampai di angka 600 juta kira-kira seperti itu. Dengan kejadian-kejadian itu, ya saya berpikir ketika meminjam 200, hilangnya 200 juga. Penasaran yang kedua kalinya, pinjam lagi, lebih besar lagi, 400, hilangnya 400 juga. Nah, terus yang ketiga, pinjam lagi 200, hilangnya 200 juga. Jadi saya selama 3 tahun sampai 2015 ini, dari 2012 sampai 2015 membayar sesuatu yang tidak saya pergunakan untuk saya sendiri, untuk saya nikmati sendiri. Larinya ke bayar saja. Kira sampai waktu 2012 saya belum nikah, 2013 saya nikah. Saya ceritakan dengan calon istri saya bahwa kondisi saya seperti ini. Akhirnya dia menerima kondisi Banyak utang. Iya, banyak utang, banyak masalah. Bagaimana kita nikah itu dengan sebelum nikah itu sudah punya masalah duluan, Pak. Sebelum nikah punya masalah. Akhirnya ya kita satu frekuensikan. Saya kenalkan istri saya dengan Pak Samsul, ikut langsung seminar itu kayak MLC ya. MLC langsung yang level 3, Pak. Langsung level 3, akhirnya dia lama-lama mulai tahu, mulai mengerti tentang bahaya riba itu yang harus dihilangkan. Walaupun di awal-awal memang sedih karena punya hutang, nikah sama saya punya hutang. Semangat berdua menjalani semuanya. Yang penting punya duit bayar hutang, sampai di 2015 tanggal 27 Mei terakhir saya sudah melunasi 2 bank sekaligus. Alhamdulillah. Ada rezeki dan kemudian. Dan kemudian disusul dengan berita baik, seminggu kemudian saya dapat kabar bahwa saya menang tender dari KLB 2,5 M. Nah itu diganti dengan, kalau saya hitung sih 25 kali lipat dari apa yang saya sudah keluarkan selama ini. Lalu di sepanjang perjalanan itu orang-orang lihatnya enak aja bahwa saya bisa membeli ini, bisa makan ini, bisa makan enak, saya bisa ketawa. Padahal duit satu saya cuma 72.000, 50.000, bahkan sempat saya pegang cuma 2.000, Pak. Pengusaha dengan beberapa karyawan pegang duit cuma 2.000 perak, Pak. 2.000 perak. Istri saya juga saya mesti ke Tangerang, ke rumah mertua saya. Untuk meringankan beban. Ceritanya sembari nyelesain skripsi dia. Padahal meringankan beban hidup saya gitu. Saya bisa ke Tangerang ya. Ya trik ke mertua bilangnya gitu. Akhirnya cuman di sepanjang perjalanan itu saya megang 2.000, tapi saya selalu bilang ke istri saya, orang tua saya, entah juga transferan. Ya walaupun meleset, tapi melesetnya besokan 14 juta, 12 juta. Jadi megang 2.000-nya itu cuman ya 8 jam lah, dan dibalas lagi langsung
lebih besar dari apa yang saya perkirakan. Ya pengalaman yang sangat cukup berharga yang nggak mau saya ulang. Saya sampai menjual mobil saya pindah ke kontrakan yang kecil. Ketika sudah menjual mobil di depan leasing itu saya diam selama 3 menit. Saya lihatin leasing itu, saya nggak akan balik lagi ke sini. Demi Allah saya nggak akan balik ke sini. Gitu. Sampai ketika saya besokannya lewat situ lagi, ini nih yang bikin saya bangkrut ini di sini. Gitu. Terus ke bank itu pun juga seperti itu. Saya ke bank, 2 bank yang Mandiri sama BCA. Saya lewat situ juga sama, saya belajar juga. Saya nggak akan pernah kembali lagi kecuali untuk menabung. Kalau untuk urusan pinjam enggak. Akhirnya saya datang ke situ. Ya cuma beberapa kali cuman ini aja Pak, ada investor yang mau bank garansi. Saya tak itu saya sampaikan gitu. Tapi bukan atas itu saya, melalui saya, tapi saya bagian dengan mudah. Ya, dengan cara seperti itu saya berputar gitu. Dengan tidak mempergunakan regulasi sedikit pun lagi. Insya Allah, yaitu kisah saya dari 2010 sebetulnya yang kecil-kecilnya. Tapi sekarang hutang saya tinggal riba sudah bebas, tapi hutang saya masih sekitar 60 juta, kecil lah kalau menurut saya. Ya insya Allah kalau PO-nya turun udah kelar Pak, saya insya Allah ini.